semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah TKW yang ada di Arab Saudi. Dia itu asal Banten ya, Tangerang, Banten. Namanya Teh Nengsi. Dia itu loncat dari gedung lantai 3 rumah majikannya dan dia mengalami patah tulang, kakinya dua-duanya patah tulang. Kemudian tongong teh punggungnya patah juga. Jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Itu bekerja di Arab Saudi, kemudian dia bekerja di rumah majikannya selama 6 bulan. Tapi majikannya itu galak, kasar, suka main fisik, begitulah pokoknya mah. Kalian buat teman-teman semuanya yang ada di Timur Tengah mah udah tahu lah omongannya orang Arab itu bagaimana ya, kasarnya bagaimana dan suka nuding tepuguh gitu ya. Kalau kita nggak ngambil dibilangnya ngambil, nggak nyuri dikatain nyuri ya. Kalau orang yang belum pernah kerja ke Timur Tengah, ke Arab khususnya ya barangkali asal komen asal ngomong. Tapi kalau udah yang kerja di Timur Tengah, majikan udah ngomong kasar itu seperti ngomong sapi, kamu oon, kamu ODGJ, kamu udah biasa. Orang Arab itu bilang kita apapun itu pokoknya ya, bilang kita gugug aja udah kebiasaan. Orang Arab itu udah biasa kalau bahasa kayak gitu. Dia tuh dihina fisik, dimarahin, inilah pokoknya Teh Nengsi ini tuh ya. Nah dia tuh saking gak kuatnya dimarahin, kerja enggak muncul bahasa Sunda mah gawe capek teka pake gitu tah pokoknya mah. Sampai 6 bulan. 6 bulan itu dia berusaha kabur dari rumah majikannya lewat jendela. Jendela itu dari dari gedung lantai 3. Dia tuh loncat sampai kakinya dua-duanya patah. Kemudian naon teh eta teh cangkeng teh pinggul ya, pokoknya mah tongong gitu ya, tulang yang belakang itu patah teman-teman. Sampai dia itu berobat di, nggak tahu saya itu dia itu kerja di rumah majikannya secara ilegal atau kaburan gitu ya, saya nggak tahu gitu ya, karena di artikelnya juga nggak ditulisin ilegal atau legal atau ilegalnya ya dia bekerja. Nah kemudian dia itu patah tulang sampai sama kaki. Nah kemudian saking dia itu kesakitan, dia itu sebelum pulang pergi ke rumah sakit itu dia tuh diem di kontrakannya katanya gitu. Di artikel itu dia diem di kontrakannya. Setelah diem di kontrakannya kemudian berobat jalan katanya, sampai suaminya itu yang dari Indonesia ya ngirimin tiap minggu 5 juta sampai udah habis 35 juta. Sedangkan suaminya itu kerjanya cuma dagang empe-empe, habis barangkali dari mana uang segitu. Tiap 5 juta itu tiap seminggu sekali kirim suaminya itu ya. Nah setelah itu dia itu barangkali nggak tahu suaminya atau siapa minta ke KJRI yang ada di Saudi itu, minta berobat atau minta dipulangkan atau gimana, saya juga kurang tahu karena artikelnya itu tidak memberitahu kalau dia itu diambil atau dia itu kaburan atau dia itu bagaimana, nggak tahu ya di artikelnya itu. Jadi saya itu baca dari artikel ya. Nah kemudian si teman kita itu, si Teh Nengsi itu sekarang sudah dirawat di rumah sakit Jeddah karena dibantu oleh orang KJRI ya teman-teman. Jadi sekarang mah udah ditangani sama orang KJRI begitu ya teman-teman. Dia itu si Teh Nengsi itu nggak tahu kabur dari rumah majikannya itu. Dia itu kaburan sebelumnya atau gimana kurang tahu ya, saya pokoknya saya liatin nanti di sini ya artikelnya, jadi kalian bisa baca sendiri artikelnya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah jadi sekarang saya mau ngasih tahu buat teman-teman semuanya ya, untuk para TKW, PMI atau TKI ya,
kalian itu hati-hati, bekerja itu hati-hati dan jangan kabur. Jangan kabur, apalagi itu sampai loncat dari lantai 3, teman-teman. Saya ngeliat sama bacanya itu, baca artikelnya, sama ngeliat kakinya itu bengkak biru. Ya, saya lihat ini seperti ini. Duh, saya nggak tega, apalagi ngeliat dianya berbaring, dikirimin dari Indonesia uang. Ya Allah, itu harus dirawat ya, dirawat di rumah sakit sama harus diurut. Kalau patah tulang itu saya intinya minta satu, harus diurut ya. Jangan sampai nggak diurut. Kalau di rumah sakit itu beda. Pengalaman saya pribadi, kalau sakit, kalau patah tulang atau kesleo atau apa, mendingan diurut sama tukang urut gitu ya. Tapi tukang urutnya juga bukan tukang urut badan, bukan ya. Tukang urut khusus yang buat patah tulang. Begitu. Karena ada ilmu-ilmunya barangkali ya, karena saya juga itu sama saudara saya gitu, diurut gitu ya. Kemudian saya sama orang lain juga minta diurutnya. Nah, kemudian si Teh Nengsi itu sekarang mah sudah sampai di situ, jadi udah ditangani sama pihak KJRI yang ada di Saudi Arabia, khususnya di Jeddah ya. Dia itu sekarang udah ditangani, cuma belum sembuh karena dia itu kakinya itu, pergelangan kakinya ya patah. Kemudian pinggulnya patah juga. Jadi ya, patah tulang itu sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Kayak kita tuh nggak bisa gerak kaki, kayak nggak punya kaki gitu, karena kan melayang. Jadi si urat-urat itu nggak nyambung gitu ya. Nah, apalagi itu dua-duanya. Kemudian pinggang itu gimana lagi, makanya saya bilang ya Allah, saya suka berdoa itu semoga saya itu sehat, panjang umur, dan jangan lupa berdoa kalau kalian itu mau ngapa-ngapain juga ya, nunggu aja. Kayak kalau mau kabur itu jangan sampai kalian apa itu namanya, loncat dari jendela ya. Ya Allah ya Robbi, nggak kuat saya ngebayanginnya itu loncat dari lantai 3 ya, kemudian sampai patah tulang itu ya, Masya Allah tabarakallah, sakitnya minta ampun teman-teman. Saya yang sudah mengalami patah tulang waktu bawa motor gitu ya, duh mantap banget. Dan itu tidak sembuh 1 bulan, patah tulang itu nggak 1 bulan, apalagi kalau pas kayak gini gitu ya, gampang misalkan gitu ya, jadi nggak terlalu, kalau copot di sini gitu ya, diurut, bisa dimasukin lagi kan, dibentuk, kalau orang sama orang pintar gini-gini langsung dimasukin lagi gitu ya. Kalau patahnya di sini, di pertengahan, di sebelah sini gitu, itu susah banget. Saya patahnya di sini, itu di kaki ya, tapi nggak saya kasih tahu. Kaki saya tuh di sini, ini tuh patah, remuk nih di sini, ya, remuk, kena benturan. Jadi di sini saya, ini tuh remuk, sampai saya tuh dioperasi, tapi saya emang nggak dioperasi, diurut sampai bisa, cuma ada bekas daging itu kan bulat ya. Jadi tulang itu kelihatan dari saya lihat dari sini, itu tulang itu langsung kelihatan. Nah, si tulang itu tuh remuk ya. Jadi saya tuh suka makan sop sapi gitu ya, dari tulang sapi itu yang lemak-lemaknya. Nah, itu di situ. Itu harus dimakan kalau saya dulu itu diminumin kayak gitu tiap hari gitu. Saya tuh sampai beli gitu ya. Nah, kalau di sini itu agak susah karena itu kan retak disebutnya, bukan patah ya, retak. Kalau di sini kan bisa dibilang patah ya, di sini mah remuk, retak gitu. Nah, saya tuh di situ sampai sekarang juga kaki saya itu nggak bisa gini, nggak bisa lurus gini, kayak agak gini kaki saya itu ya. Nah, kemudian kaki saya juga ya, sampai sekarang saya itu nggak bisa pakai sendal tinggi, hak tinggi itu nggak bisa. Dulu saya pakai high heel, pakai apa bisa. Sekarang nggak bisa, saya nggak bisa gara-gara itu. Nah ya, kemudian saya itu setelah kan tulang itu bolong ya, terus yang dagingnya itu dibuang, yang lamanya keluar yang baru, karena kan pakai obat, pakai daging, penumbuh daging. Setelah tumbuh rata ya, dagingnya itu udah rata kayak gini, saya juga itu dioperasi, ngambil kulitnya itu diambil dari paha saya, ditempel di sini ya, apa,
operasi plastik gitulah kalau ngomong mah. Nah saya tuh seperti itu, makanya sampai sekarang bekas di kaki sama di paha itu masih ada bekasnya, walaupun udah berpuluh-puluh tahun, udah 20 tahun apa berapa tahun tuh ya, kaki saya tuh masih ada sampai sekarang begitu bekasnya itu. Begitu, jadi saya tuh tahu banget orang yang kalau sakit patah tulang itu, suka sedih saya ngerasain gimana gitu saya dulu. Tapi saya cuma bisa mendoakan semoga Teh Nengsi lekas sembuh, bisa pulang ke Indonesia, dan jangan lupa diurut. Itu si Teh Nengsi itu kalau pengen bagus, kalau dari sini dipulangin, dia punya uang gitu ya. Ya prinsip pulang. Saya itu mah ya. Teh Nengsi itu pulang, kalau pulang kan bisa pakai kursi roda. Kalau kita nelpon dari, kalau KJRI yang ngurusin ya, bisa ditelepon dari airport sini itu, pas dia pulang dari airport, asal dia bisa duduk, dikasih kursi, dikasih roda gitu, sampai nggak nunggu nggak apa, kita itu sampai duduk di kursi duduk kita aja udah diurusin sama mereka, sama pramugari. Pas kita turun juga orang lain belum turun, kita mah udah diambil duluan sama kursi roda. Saya itu pengalaman saya gitu ya. Nah jadi seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Nah kemudian ya buat teman-teman TKI atau TKW yang ada dimanapun kalian berada, kalian harus berhati-hati ya dalam bekerja pokoknya ya. Kemudian kalian itu harus kuat mental bekerja di Arab itu. Makanya orang lain itu nggak ada yang tahu kalau kita kerja di Arab itu seperti apa, susahnya dan capeknya, beratnya seperti apa. Ya, orang Arab itu suka ngomong seenaknya. Kemudian kalau ini tuh bukan ngomong seenaknya, suka nuduh kalau kita nggak nyuri dibilang nyuri. Kemudian pekerjaan itu berat, rumah itu 3 tingkat, banyak banget pengalaman kayak gitu. Seperti kemarin ya, ini Teh Nengsi udah cuma sampai di situ ya. Nah seperti kemarin yang ada di grup Facebook gitu ya teman-teman semuanya, sampai saya sedih gitu dengar ceritanya. Dia kan nulis postingan, ya Allah katanya inget zaman dulu, yang zaman kemarin di Al-Mawarid deh semuanya itu di Saudi itu. Nah di kantor Al-Mawarid katanya makan ngantri 200 orang, makan ayam katanya cuma direbus doang sama nasi. Kemudian sama makan salona itu sayur ya, sayurnya itu kayak kita makan air mata katanya, saking gak enak dan gak ada rasanya. Sampai kita itu harus ngantri dari 200 atau 300 orang ya, orang TKW, orang dari kulit putih, kulit hitam, dari mana-mana itu ada semua ya. Sampai kata dia itu kalau diserobot itu sama orang yang kulit hitam itu diserobot katanya kalau kita lagi ngantri itu. Kemudian kita itu dilempar lah katanya sama botol-botol minuman bekas aqua yang ada airnya, itu aqua dilemparin ke kita. Saking kalau berisik atau apa gitu yang nggak ngantri gitu. Nah orang Arab itu kejam, kalian kalau pengen tahu ya, kejam. Jadi cuma anak-anak rantau TKW Arab yang tahu manis pahitnya kerja di Timur Tengah itu ya. Jadi kalau orang yang komen atau ngata-ngatain gimana gitu ya, kalian belum merasakan kerja di Timur Tengah itu seperti apa gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman TKW itu banyak banget teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya, kalau kalian kagak percaya, kalian ngikutin tuh di grup-grup, yang grup Saudi, grup Imarat, Bahrain, mana terserah kalian mau grup apa gitu di Facebook gitu. Kalian pasti tahu pekerjaan kita itu seperti apa, capeknya seperti apa, rumah 2 tingkat, 3 tingkat itu udah biasa, sendirian lagi teman-teman. Begitu. Nah jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati ya, kalau bagi saya mah hati-hati, jangan sampai kita kita mempunyai nasib seperti Teh Nengsi, seperti Mbak Teh Narti gitu yang orang Karawang. Kita itu harus hati-hati dalam bekerja ya, pokoknya mah kalau ada air sabun, ada apa, hati-hati pokoknya, jangan sampai kita itu kecelakaannya
semoga kita selalu sehat gitu ya. Pokoknya mah intinya nama hati-hati gitu dalam bekerja itu. Saya mah suka ngeri gitu ya, apalagi kalau yang sampai patah-patah tulang kayak gitu. Itu 2 orang itu, Teh Nerti yang orang Kerawang dipulangin 3 bulan ya, patah tulang. Ini Teh Nengsi orang Serang Banten sama, tapi dia belum dipulangin gitu ya. Nanti dipulanginnya barangkali. Pokoknya sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat beraktivitas atau selamat beristirahat. Salam anak rantau. Bye-bye.